Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang tafsir dan hadis tarbawi. Dengan judul pembahasan yaitu implementasi nilai-nilai pendidikan Qur'ani, Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, Al-Jumu'ah ayat 2, dan Luqman ayat 12, serta hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan keteladanan guru dalam relasi pendidik dan peserta didik. Selanjutnya yaitu latar belakang dari video pembelajaran, yakni pendidikan Islam menempatkan tujuan pembelajaran bukan hanya untuk mentransfer ilmu, tetapi membentuk manusia beriman, berakhlak, dan beradab. Relasi antara pendidik dan peserta didik menjadi aspek utama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Namun, perkembangan pendidikan modern seringkali menyebabkan relasi tersebut mengalami perubahan orientasi dari hubungan spiritual dan moral menjadi sekadar hubungan formal transaksional. Fokus pendidikan banyak diarahkan pada pencapaian kognitif semata, mengabaikan dimensi adab, spiritualitas, dan bimbingan moral. Kondisi ini menjadi urgensi penelitian implementasi nilai-nilai Qur'ani sebagai fondasi relasi pendidik dan peserta didik. Pembahasan yang pertama yaitu nilai ilmu dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Baiklah, selanjutnya nilai ilmu yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana ayat ini menegaskan bahwa proses pendidikan dalam Islam dimulai dari kesadaran spiritual. Perintah Iqra bismi rabbika bukan sekadar membaca teks, tetapi mengarahkan peserta didik agar lebih belajar dengan orientasi ketuhanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber segala ilmu, dan guru berperan sebagai perantara. Maka ayat ini juga menunjukkan pentingnya tulisan atau kalam dalam proses warisan pengetahuan. Dalam konteks modern, pendidik dan peserta didik harus memaknai bahwa belajar adalah ibadah dan proses pengembangan diri, bukan hanya tuntutan akademik. Pembelajaran harus mendorong rasa ingin tahu, kesadaran reflektif, dan tanggung jawab moral dalam mengamalkan ilmu. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai keteladanan dan takziah dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang artinya dialah yang mengutus seorang rasul atau Nabi Muhammad kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar kesesatan yang nyata. Selanjutnya adalah nilai keteladanan dan tazkiyah yang dijelaskan oleh Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang dimana ayat ini mempertegas tugas pendidik, membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa peserta didik, dan mengajarkan kitab serta hikmah.
Tiga fungsi utama tersebut menunjukkan bahwa guru berperan sebagai pendidik intelektual, pembina spiritual, dan teladan moral. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang paling efektif karena karakter terbentuk melalui internalisasi nilai yang dicontohkan guru. Pendidikan tidak cukup hanya menyampaikan teori, tetapi harus membentuk kesadaran moral dan akhlak mulia pada peserta didik. Dalam pendidikan modern, nilai tazkiyah ini relevan untuk mengatasi krisis karakter peserta didik yang cenderung terjebak dalam budaya instan, individualisme, dan degradasi etika. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai hikmah dan adab dalam Quran surah Luqman ayat 12 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur atau tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Baik, selanjutnya yaitu nilai hikmah dan adab yang dijelaskan oleh Quran surah Al-Luqman ayat 12, yang dimana ayat ini menegaskan bahwa Allah memberikan hikmah kepada Luqman yang merupakan contoh pendidik berakhlak dan bijaksana. Yang hikmah dipahami bukan sekadar pengetahuan teoritis, tetapi kebijaksanaan praktis dalam menyampaikan nasihat dalam mendidik. Perintah bersyukur menegaskan bahwa ilmu harus menghasilkan kesadaran moral, kerendahan hati, dan tanggung jawab sosial. Dalam relasi pendidik dan peserta didik, nilai ini menekankan pentingnya adab sebelum ilmu. Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi membimbing pembentukan karakter peserta didik dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu hadis Nabi tentang menuntut ilmu dan keteladanan guru. Sabda Nabi yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, menunjukkan bahwa tuntunan menuntut ilmu itu bersifat universal, sehingga relasi pendidikan berjalan dalam suasana ibadah dan pencarian kebenaran. Hadis lain juga menegaskan peran Nabi sebagai pengajar dan teladan moral, yang menunjukkan metode pendidikan berdasarkan kasih sayang, kebijaksanaan, dan keteladanan. Hal ini menuntut guru tidak hanya menyampaikan ilmu kognitif, tetapi menjadi model bagi karakter peserta didik. Relasi pendidikan ideal dibangun atas dasar penghormatan timbal balik dan tanggung jawab moral. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang relasi pendidik dan peserta didik dalam perspektif hadis. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa relasi antara pendidik dan peserta didik harus dibangun atas dasar kasih sayang dan penghormatan timbal balik. Guru hendaknya bersikap lemah lembut dan penuh hikmah dalam membimbing peserta didik sebagaimana sabda Nabi, yakni, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hadis riwayat Ahmad. Relasi yang berlandaskan kasih sayang ini adalah mendorong terwujudnya suasana belajar yang harmonis dan bermakna. Jadi, kesimpulan yang dapat kita bahas dari pembahasan yang telah dijelaskan tadi yaitu ketiga ayat dan hadis yang dikaji tadi sudah menunjukkan bahwa relasi pendidik dan peserta didik dalam Islam itu dibangun atas nilai spiritual, keteladanan moral, hikmah, dan adab. Ilmu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan kesadaran ketuhanan. Pendidikan Islam menghendaki transformasi diri dan jiwa melalui proses pengajaran dan bimbingan. Guru berperan sebagai murabbi dan figur teladan yang membentuk karakter peserta didik. Sementara peserta didik belajar dengan kesadaran ibadah dan hormat kepada guru. Implementasi nilai-nilai Quran ini menjadi penting untuk membangun pendidikan Islam yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak di era modern.
Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.